Baik Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sedama yang berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini, kita bersama-sama melakukan dan juga mengkondisikan mengisi hari dengan kebaikan, yaitu pada malam hari ini ada Dhamma Kelas, di mana Dhamma Kelas ini biasa sudah menjadi turun-temurun ketika masa wasa para biku yang berwasa di Wihara Mendut itu dapat tugasnya ya tugas baik memberikan berbagi dhamma karena Dhamma Kelas ini bukan hanya sekedar dhamma desana, tetapi nantinya ada sesi tanya jawab. Nah, pada malam hari ini izinkan saya menyapa Ibu Lani, yang saya hormati, juga Pak Eko, dan juga Pak Putu, dan juga Bapak Ibu Saudara. Semoga Bapak Ibu Saudara senantiasa sehat sehingga terus bisa melakukan kebajikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada malam hari ini izinkan saya berbagi dhamma berkaitan dengan 7 kualitas yang dimiliki oleh orang yang berbudi. Berbicara tentang berbudi, ketika kita punya sahabat, teman, saudara, kerabat yang punya 7 kualitas ini, bahkan di dalam Dhamma disampaikan bahwasanya ketika ada pertanyaan dari Bante Ananda bertanya kepada Sang Buddha, "Bante, apakah benar?" Kata Bante Sariputta, "Apakah benar ketika kita punya teman yang baik, itu akan mendukung separuh perjalanan kehidupan suci?" Lantas Guru Agung Sang Buddha memberikan jawaban, tidak benar Ananda. Tidak hanya separuh, bahkan seluruh kehidupan suci itu tergantung atau bergantung pada teman yang baik. Nah, jadi oleh sebab itu, ketika kita punya teman, sahabat, kerabat, punya 7 kualitas ini, berbahagialah Bapak Ibu Saudara. Nah, 7 kualitas itu salah satunya adalah ia memiliki saddha, keyakinan, iman. Karena ketika seseorang punya keyakinan, ya terutama ya di dalam Buddhis ya punya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tidak hanya berhenti di situ, tetapi punya keyakinan terhadap karma dan buahnya. Nah, di mana ketika kita melakukan keburukan ya penderitaanlah yang akan kita peroleh. Nah, jadi setidak-tidaknya kita punya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ketika kita punya keyakinan itu, kita akan takut, kita akan enggan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Seperti halnya sekarang, tanpa keyakinan, tanpa iman, tanpa saddha, saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak akan sampai di Wihara Bodhiwangsa. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua pulang dari kerja. Kerja atau semua ya? Pulang dari bekerja. Kalau tidak punya keyakinan, di dalam Manggala Sutta disampaikan, membahas dhamma pada waktu yang sesuai adalah berkah utama. Itu kalau punya keyakinan. Tetapi tanpa keyakinan, apa yang menjadi berkah utama? Pulang kerja capek, terus setelah itu mandi, setelah mandi makan,
Apa yang menjadi berkah utama? Selimut dan bantal menjadi berkah utama. Tidur. Tidur. Nah, oleh karena didorong oleh punya keyakinan ini, Bapak Ibu Saudara sampai di wihara ini untuk mendengarkan atau membahas Dhamma. Oleh sebab itu, kualitas yang pertama ini sangat-sangat penting. Nah, ini maka dikatakan salah satu dari 7 kualitas orang yang berbudi. Lantas yang kedua, orang yang punya kualitas yang berbudi, yaitu ia punya kemoralan yang baik, pengendalian diri yang baik. Bahkan dikatakan di dalam Dhamma, orang yang memiliki moral yang baik, ia terbebas dari penyesalan. Ia menjaga moralitasnya, ya tidak menyakiti makhluk lain, tidak mengambil haknya orang lain, setia pada pasangannya, tidak berkata-kata kasar, tidak berkata-kata yang tidak benar, tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Ketika seseorang bisa menjalankan 5 latihan kemoralan itu, ia bebas dari penyesalan. Seperti halnya Bapak Ibu Saudara pulang capek, tidak punya pengendalian diri, senang dalam menyampaikan kata-kata yang kasar. Nah, pulang capek dari kebun, dari sawah, sampai rumah buka tudung saji kosong, ngamuk, lempar, dasar, apa saja kerjaannya di rumah. Tidak tahu apa, suami kerja di luar sana, istri tugasnya hanya memasak saja. Itu orang yang tidak punya pengendalian diri, tidak punya kebijaksanaan. Setelah ia melontarkan kalimat yang kasar seperti demikian, ketika melihat istrinya menangis, kira-kira bapak-bapak dulu ini menyesal tidak? Kasihan tidak? Bu, maaf ya, penyesalan. Penyesalan. Begitu juga ibu-ibu misalnya punya suami kerja di luar, pulang ternyata tidak bawa hasil, marah-marah. Ketika suaminya meminta maaf, maaf ya Bu, saya ya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi ya memang belum ada hal-hal yang baik yang mendukung. Ketika suami ibu-ibu di rumah menyatakan hal itu, sudah mengucapkan kata-kata kasar, menyesal tidak? Menyesal pasti. Enggak ya? Cerai. Menyesal. Nah, jadi ibu bapak dan saudara, pengendalian diri ini penting sekali dimiliki. Apalagi ya zaman sekarang diajak melakukan hal-hal buruk, dikasih sangu, tidak punya pengendalian diri, ya maulah. Apalagi punya dendam tuh. Saya habis ditangkap tuh sama ditilang, sudah. Dibayar pula, sudah. Tetapi kalau kita punya pengendalian diri, ini adalah perilaku yang tidak baik. Ini tidak boleh. Ketika kita ditangkap karena ditilang, karena ya mungkin ya memang kita yang salah, tidak pakai helm, tidak punya SIM, melanggar lalu lintas, kan seperti itu. Ada sebabnya, makanya kita ditangkap, ditilang. Ketika orang punya pengendalian diri, mestinya berpikir seperti itu. Tetapi, enggak, dia juga kadang tidak pakai helm, sudah selesai. Tidak ada pengendalian dirinya. Di dalam Dhamma juga disampaikan bahwasanya tetapi hal ini pernah juga saya sampaikan di sini. Tapi tidak apa-apa, baik juga ketika saya ulang lagi. Mungkin ada Bapak Ibu yang tidak hadir. Jadi di dalam Dhamma memang disampaikan ada 5 manfaat malah ketika ia yang sempurna menjalankan 5 latihan kemoralannya. Salah satunya ia mudah untuk mengumpulkan kekayaan. Ia mudah untuk mengumpulkan kekayaan.
Mengapa demikian? Karena orang yang punya pengendalian diri, ia tahu ini kebutuhan atau keinginan. Ini keinginan atau kebutuhan. Punya pengendalian diri. Jadi apa yang ia dapat dari kerja kerasnya, ia akan gunakan sebaik-baiknya. Gunakan sebaik-baiknya. Dikumpulkan, ditabung. Kalau misalkan belum terlalu butuh, dia tidak akan ambil. Oleh sebab itu, ia yang punya pengendalian diri mudah untuk mengumpulkan kekayaan. Tetapi sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki pengendalian diri, scroll handphone, Shopee. Kalau tidak Shopee, Tokopedia. Bahkan gaji belum masuk pun, agar tidak ketinggalan, cepat-cepat masuk ke keranjang. Agar besok ketika gaji masuk tinggal bayar. Itu. Bahkan pakaian segala macam sudah penuh di rumah. Nah, jadi biasanya ia yang tidak punya pengendalian diri tidak tahu bahwasanya itu hanya keinginan yang dimana keinginan tersebut tidak akan pernah selesai. Sekarang cari iPhone 13, besok keluar 14, cari lagi 14, besok keluar 15, cari lagi 15. Seperti itu, tidak akan pernah selesai keinginan itu. Sekarang cari mobil yang biasa, besok ada hybrid, cari lagi hybrid. Tidak akan terpuaskan. Maka ia yang punya pengendalian diri, ia akan dengan mudah mengumpulkan kekayaan. Itu manfaat yang pertama. Lantas manfaat yang kedua, dimanapun ia bergaul, dimanapun ia tinggal, ia percaya diri. Di mana saja. Mengapa demikian? Karena tidak merasa satupun tidak ada hal-hal yang ia langgar. Seperti contoh ketika di satu organisasi ditunjuk menjadi satu bendahara yang mengelola dana-dana. Ketika ia tidak punya pengendalian diri, cobalah dulu. Tapi ini kan hanya pinjam. Nah, rumah saya bocor servislah dulu pakai ini. Tapi ini pinjam, kan bukan nyuri. Nanti kalau sudah ada saya kembalikan. Kalau sudah ada, pakai dari kecil-kecil. Sudah mulai itu. Mulai dari hal kecil. Nah, sudah lama, sekian lama berjalan, ada para anggotanya bisik-bisik. Bendahara itu akan merasa, jangan-jangan ia membicarakan saya. Jangan-jangan ia tahu, saya sudah gunakan dana ini untuk perbaikan rumah saya sendiri. Tidak akan tenang, tidak akan percaya diri. Orang padahal ngomongi apa, dia yang tersinggung. Nah, oleh sebab itu dikatakan di dalam Dhamma, ketika ia punya pengendalian diri, bisa sempurna menjalankan 5 latihan kemoralan, dimanapun ia tinggal, dimanapun ia bergaul, ia akan percaya diri. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, namanya harum di masyarakat. Seperti Ibu Lani. Di mana-mana kenal tak sama Ibu Lani. Padahal belum pernah ketemu, cepat-cepat bilang kenal. Karena apa? Buku itu banyak sekali. Terlani, Linggawati. Namanya harum, tidak hanya di lingkungan Klaten. Dulu ketika saya tinggal di Bangka pun, saya sudah baca begini, siapa ini? Terus ketika belum pernah datang ke sini, ngomong-ngomong juga dengan Bante Abhijato. Bante pernah kenal, pernah ketemu enggak? Belum. Iya. Tetapi nama itu akan harum ketika kita terus mengumpulkan hal-hal yang baik. Begitu juga sebaliknya. Nama harum juga terkenal di mana-mana. Harum apanya? Harum keburukannya. Apalagi sekarang apa-apa viral.
Kalau Bapak Ibu Saudara mau terkenal, mudah sekali. Apa-apa sekarang viral. Tapi tentu sekarang itu melakukan hal baik ya cepat viral. Jalan-jalan aja. Jalan-jalan terus nolong orang diviralkan, viral. Begitu juga sebaliknya. Pukul orang tuh di depan tuh, diramai, diviralkan, viral. Jadi itu sangat mudah. Nama harum, apakah harumnya baik ataupun buruk? Nah, itu mudah. Maka dari itu, Guru Agung Sang Buddha menyampaikan, ketika kita menjaga kemoralan dengan baik, nama kita akan harum di masyarakat. Nama kita akan baik. Bahkan ketika kita tutup usia pun, orang menyayangkan, waduh padahal bapak itu baik sekali, ibu itu baik sekali. Padahal masih muda loh. Kenapa ya? Kasihan. Coba kalau itu bandel lah. Wis lah, biar memenuhi kampung, memenuhi dunia. Seperti itu. Nah, terus manfaat yang keempat. Menjelang kematian, ia akan tenang. Saya kemarin ke rumah duka, mendengar dari putra-putrinya. Jadi ketika Bante Joti menyampaikan hal, ya sudah diterima. Dia bilang, saya siap gitu. Saya siap. Saya siap. Siap. Ya saya tenang. Wis enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini cerita anaknya. Putra dan putrinya cerita. Mama saya siap Bante ketika mau ini, ya sudahlah enggak apa-apa, saya siap. Sudah enggak usah khawatir. Saya siap. Tidak ada ketakutan. Nah, itu menjelang kematian. Ada juga di dalam Dhammapada disampaikan, menjelang kematiannya dinyatakan tidak tenang. Bahkan teriak-teriak, mengigau seperti layaknya babi yang sedang dipotong. Siapa itu? Cunda, penjagal babi. Selama 55 tahun dia menggunakan hidupnya untuk memotong babi. Bahkan dinyatakan dituangi air panas mulutnya agar kotorannya itu bersih. Nah, ketika menjelang 7 hari menjelang kematiannya, ia juga teriak-teriak layaknya seekor babi, mengigau. Nah, maka karma buruknya berbuah, keluarganya, istrinya dan putranya takut melihat si Cunda seperti itu, diikat. Sama seperti waktu dia akan memotong babi. Karena babinya berontak, teriak-teriak, dia ikat. Kaki dan tangannya, mulutnya diikat. Sama. Nah, oleh sebab itu, ketika kita sempurna dalam menjalankan 5 latihan kemoralan, menjelang kematian kita akan tenang. Dan manfaat yang kelima, setelah tubuh jasmani ini hancur, setelah kematian tiba, kita dapat terlahir di alam bahagia. Nah, itu dikatakan juga sila adalah pondasi dari keyakinan di Buddhis. Jadi ada keyakinan bahwasanya sila ini menjadi pondasi seseorang untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi, yaitu nibbana. Maka ketika Bapak Ibu yang meminta sila, kan terakhir silena sugating yanti, silena bhoga sampada, silena nibuting yanti, tasma silang wisudayi. Ketika ia yang menjalankan 5 latihan kemoralan dengan baik, di kehidupan ini, bahkan di kehidupan mendatang juga ia akan berbahagia. Sugating yanti. Boga sampada, ia yang menjalankan 5 latihan kemoralan dengan baik, di kehidupan ini ataupun di kehidupan yang mendatang, ia hidupnya akan sejahtera. Terus nibuting yanti. Ketika ia menjalankan 5 latihan kemoralan dengan baik, nah, kemoralan inilah yang akan menjadi pondasi ia dapat mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu nibbana.
Nah, itu Bapak Ibu dan Saudara. Kualitas yang kedua yang dimiliki oleh orang yang berbudi, yaitu memiliki moralitas yang baik. Lantas, kualitas yang ketiga, yaitu kualitas hiri. Hiri ini malu untuk berbuat jahat. Bagaimana kita bisa malu, memiliki rasa malu untuk berbuat jahat? Kita bisa sering-sering merenungkan. Apakah itu pencapaian kita? Oh, saya misalnya, ini contoh ya. Misalnya, oh saya dipilih masyarakat menjadi kepala desa. Saya harus jujur. Saya tidak boleh melanggar aturan. Saya tidak boleh korupsi. Kalau saya korupsi, saya malu dicela. Atau bisa juga merenungkan, oh ayah saya Romo Pandita di rumah. Di rumah itu, di kampung disegani. Kalau saya melakukan keburukan, malu. Anaknya siapa? Ayahnya siapa? Orang mana? Ibunya siapa? Kita bisa sering-sering merenungkan hal itu. Agar muncul rasa malu untuk melakukan keburukan. Terus yang keempat, kualitas yang keempat, otapa. Maka hiri dan otapa ini adalah pelindung dunia. Di mana hiri ini malu untuk berbuat jahat, terus otapa takut akan akibat dari perbuatan jahat itu sendiri. Kita bisa merenungkan kalau saya mencuri, nah, kalau tidak ketahuan, nah, di kelahiran mendatang ya bisa dicuri juga barang kita. Atau kalau ada yang tahu, syukur kalau warganya punya pengendalian diri. Tetapi kalau sama-sama tidak punya pengendalian diri, habis dipukuli massa. Setelah dipukuli, diserahkan ke kantor polisi, dibawa ke penjara, sampai di penjara ternyata anak yang kita curi rumahnya itu ternyata juga ada di situ. Habis kita. Baru masuk, oh ini yang curi di rumah saya. Ini yang melukai ibu saya. Pukul kita di sana. Kalau kita sering-sering merenungkan hal itu, kita akan takut. Kita akan takut. Apalagi misalnya bisa baca-baca, banyak baca-baca buku. Ada hal-hal yang memang di zaman Sang Buddha juga banyak terjadi. Jadi di sana juga akan menumbuhkan keyakinan, rasa malu untuk berbuat jahat, rasa takut. Karena sering kita baca, punya pengetahuan. Nah itu kualitas yang keempat. Kualitas yang kelima, caga. Memiliki, bukan caga samanera ya, itu namanya caga juga. Namanya caga damo. Nah, jadi caga itu adalah kemurahan hati, kedermawanan, bertangan terbuka. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang berada di ruangan ini semua memiliki kualitas yang keempat ini, caga, kelima ini, caga. Ketika ada para biku ataupun petapa gitulah, lewat sini bawa bowl, bawa patah. Saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak ada yang suruh langsung cepat-cepat tuh pergi ke dapur untuk ambil sesendok nasi untuk berikan. Saya yakin. Saya yakin itu. Bertangan terbuka. Punya kualitas bertangan terbuka ini juga sangat-sangat baik. Bahkan sebisa mungkin tidak hanya kepada para biku maupun samanera. Kepada siapa saja yang membutuhkan. Meskipun sering kita dengar bahwasanya agar buahnya maksimal, beri kepada yang pantas untuk diberi. Tetapi bukan berarti
ketika kita memberi kepada orang yang benar-benar membutuhkan, tanya dulu enggak, kamu jaga sila enggak? Tanya dulu, mati orang, enggak makan. Agamamu apa? Tanya dulu. Enggak jadi kita bantu. Tetapi ketika kita punya kualitas batin caga ini, bermurah hati, bertangan terbuka, batin kita ini yang bahagia, maka kan dikatakan bahagia sebelum memberi, bahagia saat memberi, bahagia setelah memberi. Yang sulit itu apa? Setelah memberi ini punya tetap kebahagiaan di sini. Apa ada muncul kekecewaan ketika selesai memberi? Ada, banyak. Bante, saya berdana sendal ya Bante. Oh ya baik, anu mau dana. Bawa. Bantenya ya masih sandalnya bagus. Bawa. Ternyata yang mengantar Mas Hadi putus sandalnya. Kasih Mas Hadi. Mas dipakai. Dia ndak nyeker, sayang. Dilihat tuh sama yang beri. Loh, piye ki Bante nih? Saya kasih untuk Bante loh. Saya dana untuk Bante, malah digunakan Mas Hadi. Kecewaan. Bukan bahagia lagi. Awalnya bahagia. Pergi cari ke toko yang terkenal. Cari merek yang bagus. Bahagia. Apalagi saat memberi. Bahagia sekali. Tapi ketika setelah itu melihat Mas Hadi yang pakai, muncul kekecewaan. Tapi ketika orang punya kualitas caga, punya kemurahan hati, punya tangan terbuka, bertangan terbuka, ini akan selalu bahagia. Ini akan selalu bahagia, tidak ada penyesalan. Walaupun mungkin saja yang diberi mungkin menipu, kadang juga ada pura-pura tidak bisa lihat atau pura-pura apa begitu. Tetapi ketika batin ini terus bahagia, ya itu juga memungkinkan. Oleh karena itu, kita hendaknya punya kemurahan hati ini kepada siapapun yang membutuhkan. Jangan karena berbeda keyakinan, kita tidak mau berbagi. Berbagilah kepada yang membutuhkan. Nah, itu kualitas yang kelima. Kualitas yang keenam, sutta, pengetahuan. Pengetahuan tentang baik dan buruk. Baik dan buruk. Pengetahuan tentang hukum kama. Itu saja. Kita tahu ini baik enggak? Ini membawa manfaat enggak? Ini merugikan orang lain enggak? Kalau itu merugikan orang lain tetapi menguntungkan diri sendiri, oh ini bukan dikatakan baik. Tetapi ini memberikan manfaat untuk orang lain tetapi merugikan diri kita sendiri. Ini baik enggak? Oh ini belum baik. Contoh, ibu, bapak, dan saudara bertangan terbuka. Nah, bertangan terbuka. Tumben ada Bante siapa bermalam di sini. Atau ada Samanera bermalam di sini. Pagi-pagi, lama ini tidak ada para biku maupun Samanera bermalam di sini. Pagi-pagi saya berdanalah. Karena ini jarang, saya punya 50.000, saya habiskan nih beli geprek nih. Habiskan nih. Oh senang sekali. Senang sekali pergi ke warung. Persembahkan. Pulang. Bensin habis di jalan. Uang tidak ada. Atau bensin masih ternyata putri atau putranya. Ya pak. Bekal untuk sekolah. Pak. Ma. Bayar buku. Habis uang. Itu juga tidak bijaksana. Itu juga bukan dikatakan baik sepenuhnya. Karena diri kita sendiri pun rugi. Maka Guru Agung Sang Buddha akan menyampaikan bahwasanya sebelum memberi kepada seorang biku, apakah orang tuamu sudah diberi?
Seperti itu. Jadi keluarga sebelum memberi kepada keluarga, nah, kita hendaknya ya tidak jor-joran gitu melakukan kebaikan. Sudahlah, enggak apa-apa. Apalagi sambil lihat, itu si A tuh. Apalagi enggak cocok dengan si A. Oh, dia berdana 100.000, enggak apa-apalah. Ini 100.000 loss berdana. Itu juga kurang bijaksana. Nah, itu. Jadi punya pengetahuan itu. Punya pengetahuan baik dan buruk. Punya pengetahuan kamawipaka. Jangan berpikir bahwasanya, oh, tetangga saya itu sering melanggar sila. Tetapi hidupnya aman-aman saja. Saya yang setiap hari melakukan kebaikan. Hidup saya susah. Bencana terus datang. Mana karma ini? Kapan ini karma ini datang? Ibu, bapak, dan saudara. Ini pemikiran-pemikiran seperti itu bisa meruntuhkan keyakinan terhadap hukum karma. Akan tetapi, bagaimana cara untuk memotong agar tidak punya pemikiran hal seperti itu? Kita bisa berpikir, berbuat buruk saja atau berbuat baik saja saya masih susah, apalagi berbuat buruk. Atau yang kedua, kita berpikir bahwasanya anggap saja seseorang menanam mangga. Kan logikanya harus makan mangga. Tidak bisa makan durian, nanas, pepaya, dan lain-lain. Tetapi anggap saja ini mangga ini karma buruk. Anggap saja karma buruk. Harusnya dia menuai karma buruk. Harusnya dia makan mangga. Tetapi kok dia bisa makan durian. Durian ini kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan. Kenapa dia bisa makan durian? Bukan mangga yang ia makan. Bisa saja ia punya deposito, beli durian, bisa dia makan durian. Ia punya deposito kebaikan yang terkondisi bisa ditarik. Deposito itu kan juga ada ininya, perjanjiannya 5 tahun. Nah, cuman ya karma ini tidak bisa seperti itu 5 tahun ya berbuah. Tidak bisa. Nah, jadi anggap saja seperti itu. Mungkin dia punya deposito di karma lampau, melakukan kebaikan banyak. Nah, ketika kita sering merenungkan itu, kita belajar, kita senang dalam pariyati, pati-pati, kita akan punya pengetahuan. Pengetahuan yang baik tentunya. Dan kualitas yang terakhir, panya, ia memiliki kebijaksanaan. Seseorang yang bijaksana, ia mampu, ia sebelum melakukan sesuatu, ia tahu apa yang saya lakukan ini menyakiti orang lain atau tidak. Keputusan apa yang saya ambil ini membawa penderitaan untuk saya atau membawa penderitaan untuk orang lain. Atau menguntungkan sebelah pihak. Orang yang bijaksana, ia akan mampu merenungkan hal itu. Tidak kebalikannya. Orang menjatuhkan, jatuh. Ketika orang tidak bijaksana, menjatuhkan pas bunga misalnya, pecah. Padahal ia belum tentu sengaja melakukan itu. Karena kesenggol. Tapi orang yang tidak bijaksana, delenger. Begitu besarnya pas bunga, tidak lihat, tidak tampak. Pikirannya itu dijaga. Melontarkan kalimat-kalimat yang kasar. Syukur yang menjatuhkan itu takut atau batinnya ya lebih damai. Karena dia merasa salah, oh ya saya minta maaf. Coba saja yang menjatuhkan itu juga sama. Punya masalah di rumah tangganya. Nah, pecahannya itu bisa dipakai pukul,
Iya, itu makanya itu kerugian, salah satunya kerugian kalau kita tidak bijaksana. Jadi kita harus merenungkan bahwasanya, oh mungkin ia tidak sengaja. Kalaupun ia sengaja seperti apa? Ya jangan kasih mengemban tugas itu lagi. Karena tidak setiap orang mampu, karena orang kadang begitu, kadang punya putra maupun putri pandai di bagian apa, kadang memang tidak pandai di bagian apa. Jangan ketika misalnya matematikanya sulit, kamu ini main handphone, scroll handphone terus, tidak pernah belajar, mau makan apa nanti, marah-marah pada putrinya. Apalagi dapat nilai yang jelek, marah-marah. Setahun kemudian ternyata putrinya mewakili sekolahnya, mewakili kampungnya untuk apa? Pentas, apa segala macam. Jadi terkadang kita lupa untuk merenungkan hal-hal itu. Biasanya cenderung kita mencari kesalahan, bukan kebaikannya. Maka sering disampaikan bahwasanya 1000 kebaikan dikalahkan oleh 1 kejahatan. Iya. Coba kita balik sekarang. Nah, 1000 kejahatan, nah ingat walaupun dia sekali melakukan kebaikan. Oh, dia pernah antar saya waktu habis bensin. Pernah dia berjasa. Nah, setidaknya kemarahan kita itu bisa berkurang. Ingatlah kebaikannya. Ingatlah kebaikannya. Nah, itu Bapak, Ibu, dan Saudara, 7 kualitas yang dimiliki oleh orang yang berbudi. Maka dari itu, Ibu, Bapak, dan Saudara, ketika kita syukur, kita bisa punya 7 kualitas itu. Tentatipun kita tidak punya kualitas itu, sekarang Bapak, Ibu, Saudara tahu kualitas-kualitas itu, belajar, berusaha. Berusaha untuk menjadi orang yang berbudi. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya kembalikan ke pembawa acara, ke Romo Eko. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bante, saya ingin bertanya terkait 7 kualitas tadi. Di kualitas nomor 6 dan nomor 7, pengetahuan tentang baik dan buruk dan kebijaksanaan itu yang ke-7. Saya tadi menangkap dari penjelasan Bante itu mirip begitu. Jadi apakah bisa diperjelas lagi Bante perbedaan antara pengetahuan dengan kebijaksanaan? Terima kasih. Ya, baik. Anumodana ya pertanyaannya. Perbedaan dari pengetahuan di sini, suta dengan panya ini, di mana kalau pengetahuan, mengetahui ini baik atau tidak baik, atau setidak-tidaknya kita mengetahui tentang Dhamma, ajaran Guru Agung Sang Buddha. Apakah itu tentang karma dan buahnya, apakah tentang 4 kebenaran mulia, kita punya pengetahuan itu. Tetapi kalau kebijaksanaan ini cenderung ia punya secara agar mudah dipahami, dia punya apa ya, seperti tidak serta-merta gitu. Kalaupun dia punya masih ada kemarahan, tetapi ia mampu untuk tidak sampai meledak kemarahannya itu. Karena apa? Merenungkan bahwasanya, oh mungkin ia tidak sengaja, atau mungkin ia melakukan hal itu karena terpaksa. Nah, oleh sebab itu, ketika orang punya perenungan seperti itu, ia tidak serta-merta mencela orang lain, menghakimi orang lain, bahkan menyakiti, bahkan bisa membunuh kalau orang punya kebijaksanaan. Ia tidak mudah konflik lah, tidak mudah konflik. Jadi karena ia punya kebijaksanaan itu. Jadi apa yang ia putuskan sebelumnya itu ia akan renungkan. Ini dia nanti kalau misalnya saya menyampaikan hal ini,
dia tersinggung tidak. Kalau ya itu juga memang didasari oleh pengetahuan tadi. Tanpa pengetahuan ya tidak punya panya gitu. Karena mengetahui itulah, punya pengetahuan itulah ia akan punya panya. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih Bante Anumodana. Saya teringat pertanyaan siapa? Iren. Itu pernah saya jadikan tanda tanya besar ya. Dan kemudian saya ketemu jawabannya yang sampai sekarang saya pegang mengenai panya. Jadi kebijaksanaan itu banyak banget seperti Bante tadi ngomong. Tetapi definisinya yang tetap saya anggap oh ya bagus. Itu adalah kebijaksanaan adalah kemampuan untuk melihat segala sesuatu dari berbagai sudut. Itu satu. Berarti kata Bante kan merenungkan ini jangan gitu. Jadi definisinya itu. Yang kedua adalah kemampuan untuk melihat segala sesuatu secara apa sungguhnya itu. Jadi bukan oh lah saya kira gini, oh lah kelihatannya. Bukan, tapi tenan sungguhnya sungguh. Itulah panya. Jadi yang saya ingat sampai sekarang itu dua definisinya itu. Bante tadi sudah menjelaskan dengan contoh-contoh yang menarik. Saya tanya sekalian Bante. Kalau di agama lain Bante, itu kan untuk menjadi umatnya di situ, itu kan mungkin pakai baptis saja dibeken air misalnya gitu ya. Kan jos gitu kan, mantap gitu Bante. Kalau agama Buddha itu kan kayaknya kan, saya waktu ke India tuh dibaptis caranya. Jadi agama Buddha, umat Buddha harus apa? Ya mengambil Buddha Dhamma Sangha. Terus ya udah ngomong aja apa Bante kalau anunya. Aku berlindung Namo Tassa Bhagavato Arahato sama Sang Buddha. Sudah gitu tok Bante. Sudah berarti Cilani sudah umat Buddha. Loh kok enggak jos gitu ya Bante ya? Kurang gimana gitu Bante ya. Nah pertanyaan saya, kalau tadi dikatakan bahwa dibutuhkan sada kepada Buddha Dhamma Sangha, itu sungguhnya sungguh, itu kayak apa tuh Bante? Seperti tadi saya ngomongnya Namo Tassa Bhagavato, udah selesai. Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami, udah itu tok. Tapi kalau memang itu esensinya sada, bahwa benar-benar aku berlindung pada Buddha Dhamma Sangha. Itu tenannya sebenarnya itu aplikasinya gimana sih Bante? Thank you. Ya baik Anumodana atas pertanyaannya Ibu Lani. Ya terus terang ini agak berat. Akan tetapi akan coba saya jawab, semoga kendati pun jawaban ini belum memuaskan, saya simpan. Saya akan tanyakan kepada para Bante yang lebih senior, kepada guru-guru. Nah, jadi berkaitan tentang sada, juga tentang agar kemantapan, itu memang tumbuh dari diri sendiri. Pertama ya memang ada bahasanya bukan lagi percaya tapi yakin. Kalau misalkan percaya, saya ngomong, oh di sana ada macet ya percaya gitu. Tetapi ketika sudah di sana memang macet itu yakin gitu. Nah seperti halnya gregetnya keyakinan itu kan ada disampaikan dalam Dhammapada, ada seorang putra yang ia tidak pernah mengenal kebaikan. Tidak pernah mengenal kebaikan. Punya papa yang kaya raya tetapi pelit. Tidak senang dalam memberi. Bahkan tidak hanya memberi saja, dilihat kekayaannya pun tidak boleh. Ketika putranya ini sakit,
dibiarkan begitu saja. Tidak diopeni, tidak diobati, tidak dicarikan dokter atau apa. Cuman ada yang beberapa orang yang menjenguk. Ketika merasa bahwasanya, wah ini tambah parah ini putra saya ini. Ditaruh di luar, dibaringkan di luar. Nah, Sang Buddha yang memiliki kemampuan ketika setiap pagi itu punya kebiasaan beliaunya. Habis keluar dari meditasi Nirodha Samapati, beliau akan melihat siapa ini yang batinnya siap. Beliau melihat putra ini, dia tidak punya pernah kebajikan sekalipun. Terus menampakkan, secara kuat menampakkan di depan putra tersebut. Putra ini melihat begini saja, tumbuh muncul keyakinan yang kuat sekali. Nah, kekuatan keyakinan itu bahkan itu yang mengkondisikan ia terlahir di alam dewa. Bayangkan. Akan tetapi dari pengetahuan ini juga memang 7 kualitas ini saling mengikat. Tanpa ada pengetahuan ya mana mungkin kita yakin. Begitu. Kalau kita tidak yakin mana punya kita pengetahuan. Tidak percaya saya tentang ajaran ini. Jadi itu sama-sama mengikat. Cuman terkadang batin seseorang ada yang masih mungkin kilesannya lebih banyak atau lebih sedikit dan seterusnya. Kalau kilesannya banyak, melihat Bante siapa ini yang memberi tuntunan wisudi, Bante siapa? Kalau Bantenya muda karena tidak ada keyakinan ya, lagi itu aja. Udang canangga cami damang canangga cami sudah. Pikirannya kemana-mana, tidak ada keyakinan. Itu juga percuma. Jadi keyakinan itu tidak lain ya awalnya muncul dari diri sendiri, ada keyakinan. Tanpa itu ya meskipun nanti bisa berubah dengan sendirinya. Begitupun ya seperti apa yang diungkapkan di awal. Di tetangga ya begini, tapi di Buddhis cuman begini. Kendati pun dibegitukan, disamakan, ya belum tentu. Begitu, belum tentu. Mungkin itu yang bisa saya semoga mengena. Tetapi tentu saya akan berusaha untuk bertanya kepada para guru juga. Nanti ketika sudah dapat saya catat, saya berikan. Terima kasih. Namo Buddhaya, Bante. Mengenai sadar tadi kan bagaimana cara kita untuk bisa mempunyai sadar yang bagus sehingga bisa merekrut semua budi yang disampaikan. Ada 7 syarat untuk bisa berbudi. Terima kasih. Ya baik, Anumodana pertanyaannya Pak Putu. Masih berkaitan di sadar, bagaimana cara kita untuk memiliki keyakinan itu. Ya tidak lain, ya ada pengetahuan di mana pengetahuan itu diperoleh dari belajar. Membuktikannya terlebih dahulu, ini real atau tidak. Ketika kita datang sendiri ke tempat itu, kita belajar, betul enggak ini? Betul enggak kalau kita pukul orang, kita tidak apa-apa? Kita tidak mendapat perlakuan yang buruk. Kalau kita misalnya mencuri, betul tidak? Kalau kita mencuri ini aman-aman saja. Kalau kita korupsi, betul tidak kita aman-aman saja? Nah, itu dulu, cari dulu, betul enggak gitu. Nah, ketika sudah cari itu, ternyata korupsi, tidak lama kemudian tertangkap. Mencuri, tidak lama lagi tertangkap. Membunuh, padahal kepalanya dicor di mana-mana, tangan di mana, kaki di mana, tidak lama ketangkap. Jadi ketika kita
Belajar, oh ini real memang. Ini real. Ketika kita menjaga sila dengan baik, setidak-tidaknya kita tidak dipukul orang. Kendati pun kita dipukul orang, itu ada kemungkinan orangnya yang pukul bisa salah orang. Ada terjadi seperti itu. Kita ditampaknya mirip. Dipukul dari belakang. Kepuk. Siapa yang seperti itu? Dulu. Namanya Marianto. Sekarang jadi biku. Cari dah Bapak Ibu Saudara. Siapa yang nama umat awam Marianto? Tanya-tanya nanti. Pernah naik bus begitu, pukul, jatuh. Beliaunya itu baru kali itu keluar kampungnya, coba. Baru, jarang keluar kampung dan tidak pernah waktu itu. Baru kali itu pergi naik bus katanya. Terminal dipukul, palanya cetuk. Itu ada kemungkinan salah orang. Atau ya tadi, ketika kita punya keyakinan terhadap hukum karma, ada kemungkinan karma buruk sedang berbuah. Nah, ketika kita sering belajar, betul tidak ini? Kalau kita mencuri aman-aman saja. Betul tidak kalau kita misalkan tidak setia pada pasangan, kita akan aman-aman saja. Betul tidak? Tetapi ketika memang itu membawa efek yang tidak baik, hasil yang tidak baik, betul tidak? Kalau kita misalnya melanggar lampu merah terus-terusan aman saja, ternyata ada kecelakaan, ada tabrakan. Kalau misalkan kita sering mereferensikan itu, kita akan mulai, keyakinan kita mulai, oh iya betul. Ketika setia pada pasangan, betul tidak keluarga kita harmonis sampai kakek nenek? Ya memang betul. Nah, jadi diawali dengan tadi, mencari, betul tidak? Membuktikan diri sendiri. Kalau masih, wihara mendut itu bagus, hanya percaya. Tapi kepercayaan itu bisa digoyah. Enggak, orang itu udah masalahnya, itu bocor, enggak bagus. Oh, enggak bagus ternyata. Itu hanya percaya. Tapi datang dulu ke sana. Oh, wihara mendut seperti ini, baru masuk, ada tugu, disambut oleh tugu beserta ikan-ikan. Sebelah kanan dan kiri ada 5 stupa yang mencerminkan bahwasanya ketika Bodhisatta menyempurnakan paraminya. Turun tangga ada relief di mana ketika mamanya Pangeran Siddhartha mimpi ada gajah putih. Terus setelah itu ada kuda sebelah kirinya. Nah, itu dilambangkan bahwasanya ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan istana. Terus ada lagi potong rambut. Nah, itu di sungai potong rambut. Menyiksa diri ada. Ketika kita datang ke sana, kita punya keyakinan lagi, oh ini loh, seperti ini wihara mendut. Gitu. Jadi itu. Jadi kita bisa membuktikannya terlebih dahulu, belajar. Kalau misalkan masih bingung, betul enggak ini? Kita belajar dulu. Betul enggak? Kita buktikan dulu. Tetapi tentu jangan nyuri dulu, jangan mukul orang dulu. Gitu. Jadi lihat, kita bisa melihat, oh iya. Sekarang dia happy-happy bawa kabur 10 miliar. Besok coba diberitanya. Tangkap tidak? Begitu. Nah, jadi ketika kita jangan kita berpatokan, oh kan Bante Atamedo suruh buktikan dulu. Saya coba dah. Curi dulu motornya orang. Tangkap, jangan. Tapi kita bisa melihat di lapangan. Seperti sekarang kan lagi baru tuh yang bawa kabur 10 miliar tuh. Yang di bank apa begitu. Jadi saya hanya sepintas mendengar. Jadi ya memang seperti itu. Ini aman enggak ini? Aman enggak? Kalau itu aman berarti keyakinannya salah, pandangannya salah. Karena apa? Itu merugikan orang lain. Berarti belum ada pemahaman bahwasanya itu uangnya siapa dibawa kabur. Gitu. Berarti ada orang yang menderita di luar sana banyak.
gegara uang 10 miliar dibawa kabur. Mungkin semoga jawabannya bisa dipahami. Ya, terima kasih. Nah, Budaya Bante, yang saya mau tanyakan kehidupan sehari-hari di rumah. Di rumah banyak tawon, tapi sering baca Sabesata Bhavantu Sugitata. Tapi setiap ada tawon saya buang. Di rumahnya kan saya rusak, tak buang. Karena dulu saya pernah disengat sampai tidak bisa melek gitu loh. Tapi kalau yang lihat itu mertua saya langsung dibunuh. Nah, itu baiknya gimana? Ya, ini juga pertanyaan yang menarik, Anumodana ya pertanyaannya. Nah, inilah yang kita butuhkan ini, kebijaksanaan tadi. Seperti halnya, ya tidak hanya Bapak siapa? Paridi. 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 Pak Paridi. Tidak hanya Pak Paridi. Karena tawon itu yang tidak mengenal orang siapa. Saya pun disentut. Betul? Itu ada Samanera tuh. Saya tidak ganggu tawon itu. Saya sedang betuli ada anggrek. Ada anggrek, mau ikat anggrek, mau jatuh. Saya ikat. Disentut tawon. Tapi beruntung ya tidak sampai bengkak gitu. Tidak sampai bengkak. Tetapi bagaimana caranya? Ya kalau kita memindahkan rumahnya, ya tentu juga tidak bisa dikatakan bahwasanya itu melakukan pelanggaran atau tidak. Tergantung niatnya. Itu pertama. Tetapi kalau misalkan memang dilihat, ya di dalam sarangnya itu ada telurnya, bahkan ada bayinya lah. Bayinya. Tetapi tergantung di batin ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membunuh. Karena membunuh itu bisa dikatakan membunuh harus memiliki 5 kriteria. Tahu itu tawon. Nah, kita ada niat untuk merusak atau membunuhnya. Terus kita melakukan usaha untuk mengambil barang untuk memukul, terus kita sudah dapat sapu, kita pukul, kita melakukan usaha itu. Nah setelah itu, tawon itu mati. Itu baru dikatakan membunuh. Begitu. Tetapi ada cara lain. Harus cari-cari cara. Seperti halnya, dulu saya diceritakan Bante Panya. Ketika Wihara Mendut masih gedek. Masih gedek di depan. Beliau biasanya siang dibuatkan teh, sore biasanya beliau minum. Tetapi setiap itu semut pada naik. Padahal sudah dikasih apa gitu agar tidak naik, tetap naik. Beliau cari-cari cara, bagaimana? Akhirnya beliau melihat permen atau gula gitu, gula aren lah. Beliau punya ide. Bagaimana agar semut ini tidak mengganggu? Cari sarangnya, mana sarangnya? Dicari sarangnya, bawa gula, dikasih gula di sarangnya itu. Jadi dia tidak mengganggu. Begitu. Atau bahkan mungkin saja, kalau misalnya kita di rumah, tentunya di rumah ya, di kamar atau apa, kita melihat baru akan dia buat rumah, kita usir. Agar dia tidak sampai buat rumah di situ. Kita usir. Usir juga bukan dengan kebencian, kenalah, bukan begitu. Jadi hanya ngusir gitu. Hanya ngusir. Seperti itu. Jadi harus pandai-pandai. Pandai-pandai. Tetapi memang di kehidupan keseharian agak sulit. Apalagi nanti merambat lagi. Gimana? Tolong dibantu. Biasanya saya pakai kresek terus tak buang ke tegalan. Kalau enggak ya Mas Faridi yang pindah rumah.
bukan kita yang merusak rumahnya, tapi kita yang pindah rumah gitu ya. Iya. Jadi kita harus cari-cari cara memang. Dan juga kita harus bijaksana menyikapinya. Bijaksana. Tetapi ini tidak sedang menyetujui ya. Memang agak sulit untuk diterapkan di kehidupan keseharian. Contoh saja hidup sebagai petani. Menanam padi. Kalau kita tidak merawatnya, kita tidak misalnya mengusir hama-hama itu ya kita tidak panen. Tetapi ini tidak sedang menyetujui. Tetapi ketika kita tahu, punya pengetahuan bahwasanya ini saya tidak boleh seharusnya seperti ini. Saya tidak boleh membunuh makhluk lain. Tetapi ini saya terpaksa. Kalau saya tidak melakukan ini, anak cucu saya tidak makan. Istri saya tidak makan. Tidak bisa pedicure, manicure. Susah, tidak bisa ke salon. Susah saya ini. Nah, oleh karena pengetahuan itu, kita berbeda. Cara menyelesaikannya berbeda. Kalau kita tidak punya pemahaman tentang, oh ini tidak boleh. Kita akan dengan kebencian. Bahkan ketika contoh kecil saja, ketika ada tikus yang mengganggu tanaman kita, tanpa pemahaman, kita buru tuh cepat-cepat. Ketika kena jebak, oh bahagia sekali kita. Tetapi kalau kita punya pemahaman bahwasanya, oh ini saya tidak boleh seperti ini. Nah, ketika kita punya pemahaman itu, kebencian tidak terlalu kuat. Melakukan ini saya terpaksa begitu. Tetapi tentu cari dulu cara-cara yang lebih bijaksana. Begitu. Mungkin itu ya yang semoga. Jadi bagaimana caranya ya tadi dilihat dulu karena tadi kan sudah harus memenuhi 5 ini. Tahu itu makhluk, terus kita ada niat untuk membunuh, terus kita mengambil sesuatu untuk membunuh, terus kita ada upaya untuk membunuh, dan makhluk itu mati. Seperti itu. Tapi kalau siapa tadi? Ayah atau mertua? Iya, mertua. Kalau mertua saya, ya bagaimana? Kan beda agama gitu loh. Ya kalau kita tidak bisa memaksa, jangan bunuh. Nanti kalau dia digancel, kita dipukul sama mertua. Gara-gara kamu ini tidak boleh. Kita juga tidak bisa terlalu memaksakan. Itu urusan mertua. Begitu. Tetapi tentu pelan-pelan kita bisa mengarahkan, yo kalau bisa diusir ya baik. Gitu. Jangan langsung ini ya. Tetapi tentu harus menyampaikannya ya, lihat dulu. Mertuanya gimana ini? Lagi marah atau lagi capek atau apa? Kalau lagi senyum-senyum baru habis panen ya bolehlah. Bolehlah aja ngomong ya pelan-pelan. Ya atau Pak, mungkin ada baiknya ya kita pindah aja rumahnya, jangan dibunuh. Kalau ndak pindah rumah tawanya ya kita pindah rumah. Jual yang di sini cari. Semoga terjawab ya apa yang ditanyakan. Terima kasih. Satu lagi bisa? Boleh. Saya mendidik anak, saya suruh, kan beda agama. Saya suruh sregep sholat biar tidak usah mikir swarga. Tapi saya tujuannya biar tahu bersih-bersih sama jadi baik, itu aja. Salah enggak itu? Ya tentu itu kan arahan yang baik, yang dengan tujuan, dengan niat untuk dia agar menjadi baik. Dan juga sholat itu kan baik, tidak ada yang dirugikan. Kecuali nih, terus ya mohon maaf, misalnya toanya ambil pegang di telinganya orang, ya mengganggu lah. Tapi ini kan sholat, kan baik. Sama ketika kita melakukan puja, ya seperti kami tadi melakukan puja ya, itu ya hal yang baik. Itu tidak ada salahnya.
kita mengarahkan semua orang tua, semua ayah dan ibu mengarahkan pasti mengarahkan putra maupun putrinya. Ini yang ayah dan ibunya yang normal ya. Kadang mengarahkan ke hal-hal yang baik. Gitu. Tapi kan saya bilangnya, kamu tak suruh sergap ngaji biar sholat, tidak usah mikir surga, biar tahu bersih-bersih gitu. Tidak usah mikir surga tidak usah dipikir, bersih-bersih biar tahu bersih. Katanya sebagian dari iman gitu, saya gitu. Oh, menyampaikannya bahwasanya harusnya menyampaikan misalnya ya, yang saya tangkap menyuruh anaknya untuk sholat bukan untuk agar terlahir di alam surga, tetapi biar tahu bersih-bersih. Kalau tahu bersih-bersih ya suruh bersih-bersih. Tapi kalau boleh saja, tetapi tentu ya, terkadang kita boleh kok, boleh memberikan hadiah seperti apakah hadiahnya itu tidak berupa materi, bisa dengan ya kalau ini ya bisa surga atau apa, itu tidak ada ininya, tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Bahkan kan ada di dalam Dhammapada dikisahkan ada punya seorang putra tidak mau pergi ke wihara. Terus datang, tapi papanya kaya. Sana pergi ke wihara sana. Nanti kasih upah. Kasih uang, pergi dia. Besoknya begitu lagi, terus kasih. Karena kebiasaan itu. Terus dia juga malu. Dia malu saya pergi ke wihara ini karena diberi upah. Di hari terakhirnya dia tidak mau. Nah, itu artinya apa? Ya seperti halnya ada sepupunya Sang Buddha tuh. Jika ini, nanti saya mau pulang, ingat istri. Istri saya cantik. Terus diajak dia, dibawa, dia pergi sama Sang Buddha. Ini bahaya ini. Mau lepas jubah terus. Diajak pergi, terus tanya, ada monyet tuh, mana lebih cantik istrimu sama monyet itu? Oh ngawur katanya, Bante, lihat justru jauh lebih cantik lah istri saya, masa dibandingkan dengan monyet? Oh ya baik, pergi diajak ke temu bidadari. Nah sekarang mana lebih cantik, mana istrimu dengan bidadari ini? Bahkan dia sendiri tadi jangan samakan dengan monyet. Tapi ia sendiri yang menyamakan. Tidak ada sekian gitu dengan monyet itu. Gitu. Nah, dengan dorongan itu, terus bagaimana caranya? Berlatih, jangan pulang. Latihan meditasi, nanti dapat itu. Begitu, iya. Betul ya Ibu Lani, ada ya? Iya. Terus duduk meditasi seperti itu. Terus dicela sama teman-temannya, sesama biku. Sepupunya Sang Buddha ini latihan agar dapat bidadari. Lama-lama dia malu. Iya ya. Akhirnya dia bersungguh-sungguh mencapai kesucian. Terkadang penyampaian yang hal-hal yang memungkinkan itu untuk dia bisa belajar. Misalnya ya kita ya sudah sana rajin-rajin sholat. Nah, kalaupun ya misalnya di awal-awal kita harus memberikan hadiah sesuatu, tentu dengan niat bahwasanya agar anak ini menjadi baik. Justru kalau misalnya kita jangan mikir surga atau jangan mikir apa, tentu kita bisa melemahkan keyakinannya. Untuk apa saya sholat? Karena ia masih kecil dan ia belum terlalu banyak punya pengetahuan. Jadi apa tujuan saya terus sholat? Gitu. Jadi tidak apa-apa ya, bahkan ya betul, begitu. Jadi ya meskipun gitu, ya kita setiap hari melakukan puja, arahang sama Sang Buddha, tetapi selingkuh, ditonjok orang kita, gitu. Itu juga percuma. Jadi ketika dengan kita punya keyakinan melakukan puja itu dengan kesungguhan, nah itu akan jadi
Ini. Ya bisa, boleh kok, boleh. Tidak perlu langsung dipotong seperti itu. Agar apa? Ya agar anak ini mau rajin dulu lah sholat. Nanti ketika dia rajin sholat, nah secara otomatis itu akan juga merubah. Nyaman juga ya. Karena apapun itu, ketika kita biasa melakukannya, kita tidak akan ada beban. Iya, misalnya ya ketika baru Pak Baja sama Nera berat rasanya, pukul jam 4, lonceng dipukul. Seperti retret, pukul, jam 4 pukul bangun. Awal-awal ya, apalagi ya kita tidak ada keyakinan ya, itu apa ini? Tetapi karena sudah terbiasa hari ke-6, sudah mulai nyaman. Seperti itu. Jadi tidak apa-apa, enggak usah pikir-pikir, enggak usah begitu. Jadi enggak apa-apa, bahkan kasih aja reward, kasih aja hadiah. Gitu. Begitu ya. Terima kasih. Bante, akhir-akhir ini kan ada demo-demo, kerusuhan dan sebagainya. Kalau dibandingkan dengan pembicaraan Bante yang ada 7 kualitas orang berbudi, semuanya kan bagus. Kita melihat ke sana, semuanya kan buruk. Yang atas mungkin ya korupsinya kegedean, enggak mikirkan yang bawah ya penuh iri hati, kok begini, kok gitu, akhirnya merusak dan sebagainya. Pertanyaan saya, ini kan sangat-sangat jomplang ya Bante. Kalau seandainya mereka ini ngerti Dhamma, enggak mungkin mereka melakukan itu. Menurut saya gitu. Nah, apa enggak sebaiknya para biku itu mencerahkan mereka gitu Bante. Nah itu jomplang banget ya Bante. Coba sada, sila, caga, hiri, otapa, suta, panya. Lo kan bagus banget. Karena tiap hari kita dijejeli dengan kerusakan. Wah, para yang di atas gajinya 650 juta per bulan. Dan kabeh. Ini kan waduh menjijikkan gitu Bante, dibandingkan dengan sini adem gitu. Nah pertanyaan saya, gimana ini Bante? Bagaimana mendamakan mereka itu? Atau yang sini semua harusnya ke sana untuk khotbah dhamma atau dipatahi sisanya? Thank you Bante. Ya, jadi untuk menyikapi hal itu ya kembali ketika kita yang punya pengendalian melihat segala sesuatu itu tidak serta-merta melihat kekurangannya mereka, tidak akan ada perusakan. Namude Bante, izin bertanya Bante. Ini di Caga dan Suta. Agak sedikit cerita ya Bante. Misalnya seperti ini Bante. Kalau Caga kan dermawan tadi. Kita memiliki sifat yang dermawan, kita mau memberi orang. Tapi ketika kita satu waktu memberi orang, lalu ternyata orang yang diberi itu apa ya? Kayak gini lah. Orang kita kan biasa di pinggir jalan ada orang tuh yang minta-minta dengan tangan bengkok lah segala macam lah, dengan cara-cara mereka seperti itu. Ketika kita memberi itu, kita biasa seperti nanti katakan, oh saya bahagia bisa memberi. Setelahnya pun demikian bahagia. Tapi satu waktu kok ketika setelah memberi lagi, kita bertemu dengan orang yang sama, kita beri, dia pergi ke tempat lain misalnya. Tapi kok kondisinya sehat, normal, tidak ada masalah. Kalau misalnya saya bilang saya dermawan, bisa kan kita tetap memberi. Tapi kalau kita sudah memiliki suta, pengetahuan, bukannya itu nanti menjadi kita berdana pada tempat yang salah ya Bante. Karena kita memberi orang yang seharusnya masih bisa bekerja kok. Seseorang yang harusnya dia masih bisa berusaha dengan cara yang lain, bukan dengan cara yang meminta seperti itu. Menurut Bante, kira-kira bagaimana yang harus kita sikapi untuk hal-hal seperti itu, supaya udahlah cukup saya saja yang mengalami itu, yang lain tidak usah gitu loh Bante. Apakah kita harus memviralkan atau apa? Pandangan Bante mengenai hal itu bagaimana Bante? Karena maaf saja, kalau menurut saya ini sesuatu yang merugikan
saya pun ataupun orang lain seperti itu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara menyikapi? Pertama, seperti apa yang cerita yang disampaikan di awal. Ketika memberi kepada orang di jalan, kita tahu orangnya itu, oh tampaknya ada kekurangan dari fisik, kita beri. Kita bahagia. Besoknya kita juga beri. Tapi tadi setelah itu kita tahu fisik dia ternyata sehat. Ketika kita ketemu lagi ya enggak usah dikasih. Karena kita sudah tahu. Itulah fungsinya kebijaksanaan. Berarti ini nipu. Begitu. Jadi sama halnya ketika kita ya tadi menolong teman. Pinjam 100.000 kita kasih. Besoknya datang lagi. Pinjam 200.000 untuk beli beras kita kasih. Ternyata istrinya lapor. Uang itu digunakan untuk main judi. Ketika kita tahu uang itu digunakan untuk main judi, tidak usah dikasih. Bukan mata merem begini kasih, bukan. Itulah fungsinya kebijaksanaan. Begitu. Seperti itu. Jadi apakah, terus pertanyaan yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita memviralkan? Tidak perlu. Justru kita membuat karma buruk diri sendiri. Begitu. Jadi, ya tadi punya kebijaksanaan. Ya mungkin saja ia tidak punya pandangan yang benar. Maka dia melakukan hal itu. Mungkin saja ia terpaksa melakukan hal itu. Mungkin saja keluarganya sangat butuh dan dia tidak punya skill apapun. Jadi kemarahan kita, kekecewaan kita itu ya tidak sampai membuat kebencian sampai memviralkan. Mungkin seperti itu. Jadi perkara kita misalnya nanti yang lain agar tidak dirugikan. Yakin saja apapun itu kerjaan yang namanya menipu suatu saat akan tampak. Tidak perlu diviralkan juga akan tampak. Seperti kemarin kami pembekalan, kami para biku Samanera ada pembekalan. Bagus sekali penyampaian Bante Utamo tentang kepemimpinan Buddhis. Begitu. Jadi apa yang kita lakukan, harus lakukan? Ada pertanyaan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya nama kita ya dibawa yang tidak baik. Beliau memberikan jawaban yang sangat bagus. Ternyata beliau juga pernah mengalami hal seperti itu. Ingin disebar bahwasanya ini bukan saya, ini bukan. Tetapi ini bukan Bante Utamo. Begitu. Ini bukan Bante Utamo. Tetapi Bante Utamo apa yang beliau sampaikan? Tidak perlu. Biar saja. Lama-lama kalau kita tidak respon, keburukan itu akan tampak. Betul, terjadi memang. Ya maka dari itu, yakin saja dulu. Jadi punya keyakinan ya hal-hal yang buruk pasti akan terungkap. Jadi tidak perlu kita rugi sendiri kok. Kita rugi sendiri. Pertama kita nyesal sudah kasih. Tahu gitu ya lebih baik beli rokok atau apa. Nah, punya pikiran terus digulung, tidak bisa tidur bisa. Gara-gara mikirkan dia, tidak bisa tidur. Jadi biar saja. Ketika kita sudah tahu ya sudah, kita tidak perlu kasih. Terus yang kedua, ya biar saja. Kalau misalkan orang lain ya dibegitukan ya itu urusan dia. Kalau kita memviralkan ya kita juga membuat karma yang baru, karma yang tidak baik. Mungkin itu ya. Terima kasih. Selamat malam Bante. Sedikit akan bercerita dulu Bante. Jadi kaitannya dengan panya atau kebijaksanaan. Ini biasanya saya ngajari anak saya itu begini Bante. Jadi kalau kita di dunia ini, itu kan kita tahu hukum gravitasi ya Bante. Selama di dunia ini. Tapi kalau di luar angkasa mungkin beda lagi ya. Selama di dunia ini kita tahu hukum gravitasi, kita tahu itu. Berarti jangan menempatkan benda, bola pecah itu misalnya Bante, terlalu di tepi meja. Nanti kalau jatuh, pasti jatuh ke bawah dan pecah. Tapi kalau ada jatuh ke atas ya tidak apa-apa sih. Nah, jadi kalau kita tahu ada hukum gravitasi, kemudian kita memutuskan tindakannya sesuai dengan kebenaran itu,
itulah yang disebut panya, Bante. Nah itu sebenarnya dulu saya mendapatkan pengertian panya itu dari ada dua hal, Bante. Yang pertama itu tentang pandangan benar, kemudian memutuskan berdasarkan pandangan benar itu. Jadi pandangan benar itu diputuskan dalam tindakan, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan sesuai dengan pandangan benar. Satu contoh mungkin kita bisa memiliki pengetahuan, misalkan ya sederhana sila itu ya Bante. Ada 5 sila, tapi mungkin kita masih belum bisa bertindak sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki, Bante. Jadi belum memiliki panya. Bisa dikatakan begitu, Bante. Nah, berkaitan dengan yang tadi disampaikan Bante dengan 7 tadi ya. Tadi ada banyak yang tanya. 7 kualitas orang berbudi tadi adalah satu, itu adalah caga, Bante. Nah, caga dengan dana itu beda apa enggak, Bante? Terus kemudian manfaatnya caga apa, Bante? Terima kasih. Ya, dana dengan caga itu berdana yang memberi. Memberi biasanya cenderung ya memberi kepada orang yang kita kenal. Tetapi kalau dermawan, murah hati, ini biasanya muncul kepada siapapun yang membutuhkan. Kita bermurah hati, punya kemurahan hati, bertangan terbuka. Sama halnya kalau kita memberi berdana, misalnya Sanggadana di masa Katina, kita mengundang tuh. Nah itu memberi, mempersembahkan apa yang kita miliki untuk didanakan, seperti halnya makanan, memberi makanan. Tetapi itu kalau kita murah hati ini random saja, seperti misalnya Pak Putu pergi kemana gitu, terus ke Mendut misalnya, perjalanan itu di Jogja ternyata bertemu dengan bapak-bapak yang tua sedang dorong sepeda, terus rantai sepedanya putus. Nah, Pak Putu berhenti di situ, bermurah hati menawarkan, mari Pak saya antar ke bengkel, dan bahkan bermurah hati untuk melunasi. Nah itu murah hati, bertangan terbuka ketika melihat orang susah. Itu dermawan. Tetapi kalau memberi ya hanya sekedar memberi kepada, biasanya cenderung ke orang-orang yang dikenal. Maka kan ada begitu, biasanya ya bahkan menjadi perumpamaan, cuman agak lupa saya perumpamaannya. Ada hujan lokal atau hujan di mana-mana, terus mendung tetapi tidak hujan, kan ada begitu. Jadi biasanya kadang orang, ayo memberi, itu ternyata dianya yang tidak mau memberi. Itu dikatakan mendung tetapi tidak hujan. Terus kadang ada hujan yang lokal. Itu juga kadang yang memberi kepada orang yang ia kenal saja. Gitu, seputaran apakah keluarganya, apakah saudaranya, apakah kerabatnya. Tapi kalau orang lain tidak mau. Hanya sesama satu keyakinan saja ia mau membantu. Tapi kalau beda keyakinan dan dia tidak mau. Apa agamanya? Ini, oh enggak. Mau. Seperti itu. Tetapi ada juga hujan di mana-mana. Nah ini, karakter ini yang dermawan, bermurah hati. Begitu. Begitu ya. Manfaatnya. Ya tentu manfaatnya ketika tadi kita sebetulnya mirip, manfaatnya itu mirip. Akan tetapi cenderung bermurah hati ini cenderung manfaatnya tentu lebih besar. Dan apa itu manfaatnya ya tidak bisa, karena tidak punya pengetahuan untuk membuktikan, ya agak sulit juga memang. Yang pasti bahwasanya ketika kita bermurah hati gitu. Bermurah hati ya kita ya memang kalau untuk saat ini ya, jangan berbicara tentang masa depan atau nanti yang akan datang. Di saat ini saja kita bermurah hati kepada siapa saja, nama kita harum loh. Iya, disayang banyak orang. Iya, bahkan ketika ada yang mengganggu kita pun, jangan diganggu. Anak itu baik sekali, murah hati.
Tapi kalau misalkan hanya sekedar memberi ya tadi, memberinya itu ya hanya memberi. Memberi kepada orang yang dikenal, atau memberi kepada para biku, samanera, itu hanya memberi. Tetapi kalau punya kedermawanan, karakter jaga begitu, murah hati kepada siapa saja, ia pasti mau memberi. Begitu. Begitu ya.